Di tengah-tengah perang modern, di mana drone dan rudal presisi sering menjadi berita utama, kemunculan kembali raksasa era Soviet telah mengejutkan medan perang. Senjata ini adalah FAB-30, bom udara besar yang beratnya hampir 3.000 kg, atau 3 metrik ton. Penamaannya, Fugasnaya Avia Bomba, berarti bom penerbangan berdaya ledak tinggi, sebuah nama yang tidak cukup menggambarkan kekuatan penghancurnya yang luar biasa. Awalnya dirancang pada tahun 50-an, bom ini dimaksudkan untuk menghancurkan target besar dan keras, seperti Meade Group destroyed industrial complex, aerial view of bombed naval base, ruins of military installations at equally, kompleks industri, pangkalan angkatan laut, dan pusat komando yang diperkuat. Ukurannya yang besar dan kekuatan mentahnya adalah cerminan doktrin militer yang memprioritaskan kekuatan yang luar biasa. Inti dari FAB-3000 adalah hulu ledak berdaya ledak tinggi yang sangat besar. Varian M54, misalnya, mengandung sekitar 1.400 kg bahan peledak kuat. Saat meledak, ia menciptakan ledakan dahsyat yang mampu meratakan seluruh blok kota dan meninggalkan kawah dengan ukuran yang menakutkan. Radius mematikan gelombang kejutnya membentang ratusan meter, membuatnya sangat efektif melawan konsentrasi pasukan yang bercokol dan posisi pertahanan yang sangat diperkuat. Berbeda dengan amunisi presisi yang menargetkan satu titik, FAB-3000 adalah senjata penolakan area, yang dirancang untuk memusnahkan segala sesuatu di dalam zona yang luas, membuat tanah tidak dapat dipertahankan oleh pasukan lawan manapun. Selama beberapa dekade, bom-bom kolosal ini sebagian besar disimpan di gudang senjata, dianggap sebagai peninggalan era pemboman karpet yang telah berlalu. Munculnya senjata yang lebih cerdas dan akurat, tampaknya membuat kekuatan tanpa pandang bulu seperti itu usang. Perencana militer lebih menyukai serangan bedah yang dapat meminimalkan kerusakan tambahan dan mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi yang lebih besar. Mengapa menggunakan palu godam jika pisau bedah tersedia? Logika ini berlaku untuk banyak konflik, tetapi sifat perang yang berkepanjangan di Ukraina, yang ditentukan oleh gesekan dan garis depan yang diperkuat, telah menciptakan perhitungan baru yang brutal, di mana daya tembak yang luar biasa telah menemukan tujuan baru yang menakutkan. Pengenalan kembali FAB-3000 ke dalam operasi tempur aktif bukanlah tanda kemunduran teknologi. Sebaliknya, ini merupakan adaptasi strategis terhadap tantangan spesifik perang konvensional skala besar. Saat menghadapi garis pertahanan yang dalam dan kompleks, bunker beton yang diperkuat, dan pasukan yang tersebar di lingkungan perkotaan, akurasi tepat dari rudal kecil mungkin tidak cukup. FAB-3000 menawarkan solusi, kekuatan brutal dalam skala yang dapat secara fisik dan psikologis menghancurkan keinginan lawan untuk berperang. Kembalinya bom ini adalah pengingat yang jelas bahwa dalam kenyataan suram perang total, logika kehancuran massal tetap menjadi faktor yang kuat. Kunci relevansi modern FAB-3000 terletak pada inovasi yang secara mengejutkan sederhana dan hemat biaya kit UMPK. Akronim UMPK adalah Universalny Modul Planirovania i Koreksi, atau Modul Perencanaan dan Koreksi Universal. Kit ini pada dasarnya adalah aksesori tambahan yang mengubah bom gravitasi tradisional menjadi bom luncur terpandu. Ini terdiri dari satu set sayap yang dapat dilipat yang memberikan daya angkat, memungkinkan bom untuk menempuh jarak yang signifikan setelah dilepaskan. Dan sistem panduan, biasanya terhubung ke jaringan navigasi satelit GLONASS Rusia. Modifikasi sederhana ini adalah pengubah permainan untuk persenjataan era Soviet. Transformasi ini memungkinkan pasukan Rusia untuk memanfaatkan persediaan bom lama mereka yang sangat banyak, yang berjumlah ratusan ribu. Kit UMPK relatif murah untuk diproduksi, diperkirakan berharga kurang dari $20.000 per unit. Ini adalah sebagian kecil dari harga rudal jelajah atau balistik canggih, yang dapat berharga jutaan. Dengan memodifikasi bom-bom lama ini, Rusia telah membuka gudang senjata jarak jauh yang besar dalam skala industri. Strategi ini sangat selaras dengan perang gesekan, di mana kemampuan untuk mempertahankan volume tembakan yang tinggi dalam jangka waktu yang lama lebih penting daripada kecanggihan teknologi setiap serangan individu. Penggunaan FAB-3000 baru-baru ini di Konstantinovka pada tanggal 30 Januari 2026 menunjukkan kemampuan baru ini. Bom tersebut, yang dimodifikasi dengan UMPK,
digunakan untuk menyerang Istana Kebudayaan Oktyabr, sebuah bangunan besar yang dilaporkan digunakan sebagai barak oleh pasukan Ukraina. Serangan itu direkam oleh drone pengintai Rusia, menunjukkan ledakan besar yang sepenuhnya menghancurkan struktur target. Peristiwa ini menyusul penggunaan pertama yang didokumentasikan dari FPV-RU yang dilengkapi UMPK pada bulan Juli 2024, menegaskan bahwa Rusia telah berhasil meningkatkan modifikasi ini ke bom konvensional terbesarnya, menciptakan ancaman baru dan tangguh di medan perang. Produksi massal kit ini merupakan bukti kesiapan perang industri Rusia. Laporan menunjukkan bahwa pabrik-pabrik memproduksi modul-modul ini dengan kecepatan yang mencengangkan, memungkinkan pengerahan ratusan, kadang-kadang lebih dari 1.000, bom luncur dalam 1 bulan. Pendekatan ini membanjiri sistem pertahanan udara melalui volume semata. Meskipun rudal pertahanan udara modern mungkin berhasil mencegat 1 atau 2 ancaman yang masuk, menjadi jauh lebih sulit untuk melawan rentetan bom berat yang dipandu secara tanpa henti. Strategi ini mengalihkan fokus dari presisi ke saturasi, menciptakan tekanan yang konstan dan tak tertahankan pada pertahanan dan moral musuh. Platform pengiriman utama untuk bom luncur mengerikan ini adalah Sukhoi Su-34, yang dikenal dengan nama pelaporan NATO-nya, Fullback. Pesawat pengebom tempur bermesin ganda, 2 tempat duduk ini sangat cocok untuk tugas tersebut. Dengan kapasitas muatan yang besar dan jangkauan operasional yang panjang, Su-34 dapat membawa amunisi berat seperti F-35 ke garis depan. Avionik canggih dan badan pesawat yang kokoh memungkinkannya beroperasi di wilayah udara yang diperebutkan, meskipun taktik bom luncur secara khusus dirancang untuk meminimalkan paparan bahayanya. Armada Rusia diperkirakan lebih dari 140 pesawat TIV pada 2025, membentuk tulang punggung operasi pengeboman taktisnya. Taktik peluncuran yang dimungkinkan oleh kit UMPK sangat efektif. Pilot Su-34 tidak perlu terbang langsung di atas target, sebuah manuver yang akan membuat pesawat rentan terhadap sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah. Sebaliknya, pilot dapat naik ke ketinggian tinggi, seringkali sekitar 10.000 meter, dan melepaskan bom luncur dari jarak jauh hingga 100 km dari target. Dari posisi aman ini, jauh di luar jangkauan sebagian besar pertahanan udara Ukraina, bom meluncur diam-diam menuju koordinat yang telah diprogram sebelumnya, membuat para pembela hanya memiliki sedikit peringatan atau waktu untuk bereaksi. Kemampuan jarak jauh ini telah sangat mengubah perang udara. Ini memaksa para pembela untuk mendorong sistem pertahanan udara jarak jauh mereka yang berharga dan terbatas, seperti Patriot, lebih dekat ke garis depan untuk mencoba mencegat pesawat peluncur. Namun, ini membuat sistem-sistem berharga tersebut lebih rentan terhadap serangan Rusia. Ini menciptakan dilema yang sulit bagi para komandan melindungi pasukan di garis depan dari bom luncur, atau melindungi sistem pertahanan udara itu sendiri dari serangan. Su-34, dengan meluncur dari jarak jauh, secara efektif mengeksploitasi kerentanan strategis ini, memungkinkan Rusia untuk mempertahankan tekanan udara yang terus-menerus, tanpa mempertaruhkan pesawat berharganya secara tidak perlu. Meskipun memiliki keuntungan ini, strategi ini tidak tanpa risiko. Pangkalan udara yang menampung Su-34 yang berharga ini, telah menjadi target prioritas tinggi untuk serangan drone dan rudal jarak jauh. Misalnya, serangan drone Ukraina yang dilaporkan di Pangkalan Udara Marinovka pada bulan Juni 2025 diduga menghancurkan 4 Su-34 di darat. Ini menyoroti permainan kucing-kucingan perang modern, di mana setiap kemampuan ofensif baru disambut dengan strategi tandingan. Meskipun Su-34 dan bom luncurnya saat ini memiliki keuntungan yang signifikan, platform itu sendiri tetap merupakan mata rantai yang kritis dan rentan dalam rantai operasional. Kekuatan dahsyat F-3000 memiliki dampak strategis dan psikologis yang mendalam di medan perang. Secara strategis, ini memberikan solusi untuk salah satu masalah paling sulit dalam perang darat modern, mengatasi posisi yang sangat diperkuat. Bunker beton, bangunan bertingkat yang digunakan sebagai titik kuat, dan jaringan parit yang dalam seringkali dapat menahan artileri dan amunisi yang lebih kecil. Namun, satu FAP-3000 dapat menghapus posisi seperti itu dari peta sepenuhnya.
Ini memaksa para pembela untuk mempertimbangkan kembali kelayakan pertahanan statis, karena tidak ada posisi yang terasa benar-benar aman, atau tidak dapat ditembus ketika senjata seperti itu dapat dikerahkan melawannya. Efek psikologisnya mungkin bahkan lebih signifikan. Tentara yang selamat dari serangan FF-3000 menggambarkannya sebagai peristiwa apokaliptik. Skala ledakan yang luar biasa menciptakan rasa ketidakberdayaan dan teror yang dapat menghancurkan moral pasukan yang paling tangguh sekalipun. Ketakutan akan serangan seperti itu dapat menyebabkan unit meninggalkan posisi mereka secara preemptif. Setelah serangan di Konstantinovka, muncul laporan bahwa pejabat administrasi setempat takut untuk pergi bekerja, khawatir akan serangan lanjutan. Dimensi perang psikologis ini adalah bagian yang disengaja dari strategi, yang bertujuan untuk menghancurkan keinginan musuh untuk melawan melalui ketakutan yang luar biasa. Kembalinya bom raksasa menggarisbawahi pelajaran penting tentang konflik modern. Ini tidak selalu tentang teknologi terbaru atau paling canggih. Dalam perang gesekan yang berkepanjangan, kemampuan untuk menghasilkan dan mengerahkan kekuatan penghancur dalam skala massal dapat menjadi faktor penentu. Strategi Rusia yang menggabungkan persediaan besar era Soviet dengan kit panduan sederhana yang diproduksi secara massal menunjukkan pendekatan yang pragmatis, meskipun brutal, terhadap perang. Ini memprioritaskan volume, efektivitas biaya, dan kekuatan penghancur mentah di atas presisi mahal dan berteknologi tinggi yang mendefinisikan banyak doktrin militer Barat. Pendekatan industri ini memungkinkan Rusia untuk mempertahankan tempo operasional yang tinggi, yang mungkin sulit ditandingi oleh pasukan yang lebih kecil dan lebih maju secara teknologi seiring waktu. Sebagai kesimpulan, peran FAB-3000 dalam konflik saat ini adalah ilustrasi yang kuat bahwa karakter perang dibentuk oleh konteksnya. Sementara drone dan perang siber mewakili yang terdepan, kenyataan suram perang parit yang melelahkan telah mengembalikan logika kekuatan brutal. Kemampuan untuk memberikan kehancuran yang luar biasa secara murah dan dalam skala besar telah terbukti menjadi keuntungan yang menentukan. Bayangan FAB-3000 berfungsi sebagai pengingat yang jelas bahwa kemenangan dalam perang modern bukan hanya masalah keunggulan teknologi, tetapi juga kapasitas industri dan perhitungan dingin dan keras dari kehancuran massal.